Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah minggu ini kita akan belajar penyertaan Roh Kudus yang berdiam dalam hati setiap orang yang percaya Kristus, yang membela dan menolong dalam setiap situasi, yang memampukan kita untuk mengasihi serta melakukan perintah-perintahnya. Mazmur 66 yang melandasi liturgi adalah Mazmur ucapan syukur, di mana sang pemazmur mengalami karya Allah yang dahsyat dan mengajak kita untuk memujinya. Jemaat, marilah kita datang kepadanya dalam ibadah ini dengan berlandaskan firman Tuhan dari Wahyu 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya, penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Suci, suci, suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, kami saat ini menaikkan pujian. Suci, 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 Allah yang mengasihi. Ibadah kita pada pagi ini, pertolongannya datang dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus-Nya. Amin. Jemaat, nas pembimbing bagi kita pada pagi ini diambil dari Mazmur 66 ayat 1-4 yang demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakan dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu.
Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Jemaat yang kasih Tuhan, bila bumi memuji Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memuji Dia, biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yang bernafas, kita sekalian, mari kita mengangkat pujian kita, mengangkat hati kita kepada Allah, pencipta kita. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji namamu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagimu. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu, yang bernafas memuji namamu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagimu. Pujilah Tuhan seluruh umatnya, tinggikan Dia, masyurkan namanya, beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Mari kita memuliakan Dia, besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Kau telah mati, bahkan bangkit bagi kami. Mari kita memuji Dia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala rangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sebab Engkau yang layak Tuhan, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak untuk kami sembah, layak disembah, layak disembah. Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-10 menjadi hukum Tuhan bagi kita pada hari ini. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Jemaat yang kasih Tuhan, apakah benar kita telah mengasihi Tuhan seperti perak, seperti Tuhan telah memurnikan kita? Masihkah ada orang yang kita andalkan? Masihkah kita terikat oleh akan sesuatu? Mari kita mengaku dosa kita. Jemaat sekalian, saya memberikan waktu untuk kita mengambil waktu untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi.
Kau mengajak kami untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus, untuk mendapatkan pertolongan, kasih karunia, kekuatan pada waktunya. Kami telah melewati seminggu lamanya, menjalankan semua aktivitas kami di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, baik yang dilakukan di rumah, dari rumah, maupun yang mungkin masih dilakukan di kantor beberapa teman, sahabat, saudara kami, jemaat Tuhan. Kami menyadari segala keberadaan kami sepanjang minggu ini. Di tengah-tengah situasi ini Tuhan, tengah-tengah kondisi di mana ada pandemi COVID-19, kami seringkali mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Seringkali ketakutan dan kekhawatiran lebih kuat dan membawa kami dalam ketidakadaan damai sejahtera Tuhan. Tuhan yang telah mengajak kami untuk datang kepada Tuhan ketika kami mengalami kelemahan, ketika kami letih, lesu, kehilangan semangat karena kekhawatiran dan ketakutan. Tuhan mengajak kami untuk datang kepadamu dan menemukan kelegaan. Sebab itu kami mau datang Tuhan, membawa segala keberadaan kami di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau kami lebih takut, lebih khawatir. Kami tinggal di dalam kekhawatiran, ketakutan yang berlangsung berhari-hari, bahkan mungkin sebulan ini. Kami rindu Tuhan melepaskan kami dari segala ketakutan ini, membawa kami Tuhan kembali dalam sukacita bersama Tuhan, dalam sukacita keselamatan, sekalipun kami ada dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Kami tetap memperoleh sejahtera Tuhan, dan ketakutan kami, kekhawatiran kami dilenyapkan. Kami mengaku semua ini di hadapan-Mu. Ampunilah dosa kami Tuhan. Firman-Mu berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ampuni kami, kalau ternyata Tuhan mendapati kami masih kurang dalam kasih, karena ketakutan, kekhawatiran yang masih terus menguasai. Tolong kami untuk tumbuh lebih kuat lagi di dalam Tuhan, mendapatkan ketenangan yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan. Ampuni tutur kata kami, baik melalui hati pikiran kami yang tertuang di dalam pesan-pesan, di dalam berbagai komunikasi yang kami sampaikan, baik di dalam rumah maupun yang di luar rumah, pada teman sahabat kami. Ampuni kami kalau kami tidak membawakan sukacita, semangat di dalam Engkau. Ampuni kami kalau kami tidak mewujudkan kasih yang menang atas ketakutan. Tutur kata kami hambar dan tawar, karena kami dikuasai oleh hal-hal yang duniawi ini. Terima kasih Tuhan, kami mengaku dosa kami. Kami mengaku kelemahan kami di hadapan-Mu. Biarlah kami memperoleh kembali sukacita keselamatan di dalam Engkau, karena di dalam Engkau ada pengampunan dosa. Dalam nama Yesus, kami membawa pengakuan kami ini ke hadapan-Mu ya Bapa, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara yang telah dengan sungguh hati, segenap hati, dengan sesal dan malu di hadapan Tuhan mengakui dosa-dosanya, maka dengarkanlah berita anugerah seperti yang dinyatakan melalui nats yang menjadi landasan berita anugerah ini, yang diambil dari Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku.
Dan berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai hamba Kristus, saya mau menyatakan bahwa dosa kita diampuni di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan telah menjawab permohonan pemazmur yang muncul dari hati yang murni, bahkan melimpahkan kasih setianya. Hal ini membuatnya memuji serta mengucap syukur kepada Tuhan. Mari jemaat, seperti pemazmur, kita memuji nama Tuhan, karena Roh Kudus telah membangunkan setiap kita. Api Roh yang membakar, kembali membangkitkan daku. Pulihkan iman yang semula, aku bertobat mau diperbaru. Di waktu cerah ceria dalam hidup bahagia, penuh dengan kelimpahan, lupakan anugerahnya. Api Roh yang membakar, kembali membangkitkan daku. Pulihkan iman yang semula, bertobat mau diperbaru. Api Roh yang membakar, kembali membangkitkan daku. Pulihkan harap yang semula, bertobat mau diperbaru. Dikala hidup jaya terpesona dunia, hidup dalam kesesatan, lupakan anugerahnya. Api Roh yang membakar, kembali membangkitkan daku. Pulihkan harap yang semula, bertobat mau diperbaru. Api Roh yang membakar kita, iman kita, harap kita, dan sekarang kasih kita kepada Allah yang mengasihi kita. Api Roh yang membakar, kembali membangkitkan daku. Pulihkan kasih yang semula, ku bertobat mau diperbaru. Di masa menderita penuh dengan cobaan, kita doa dan berjaga, ingatkan anugerahnya. Api Roh yang membakar, kembali membangkitkan daku. Pulihkan kasih yang semula, bertobat mau diperbaru. Bila Roh Kudus memperbarui kita, dan bahkan sekarang mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman yang mengubah hidup kita, kita akan menyanyikan pujian Engkaulah Perisaiku. Di tengah badai hidup, kita bisa berdiri di tengah badai, karena Tuhanlah perisai kita. Mari kita menyembah Dia, memuji Dia. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan.
kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat, mari kita menghadap hadirat Tuhan. Sekali lagi kita mohon penyertaan Tuhan, memohon Roh Kudus menolong kita ketika kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hati kami siap Tuhan. Hati kami siap untuk menerima firman kehidupan. Hati kami siap untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, yang membawa kami lagi untuk mengingat kebenaran Tuhan, mengingat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, dalam relasi kami dengan Roh Kudus, sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya Tuhan, tolong kami, sertai kami, cerahkan hati dan pikiran kami, cerahkan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Bagi kemuliaan nama-Mu kami berdoa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kasih Tuhan, nas firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21, dengan tema Roh Kudus, Sang Pembela dan Penolong kita. Saya akan membacakan bagi kita sekalian nats firman Tuhan ini dari ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur, ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup.
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman dalam hati dan yang melakukannya dengan setia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ingin mengingat kembali betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Betapa pentingnya Roh Kudus bagi gerejanya, sehingga Tuhan Yesus sebelum ia kembali ke surga telah mengatakan hal ini kepada murid-muridnya, bahwa ia akan meminta kepada Bapa agar Bapa memberikan Roh Kudus kepada mereka yang mengasihinya. Tuhan Yesus sendiri berdoa meminta kepada Sang Bapa agar gerejanya tidak berjalan sendiri di tengah dunia ini dalam membangun tubuh Kristus dan dalam menyatakan kepada dunia tentang kabar sukacita keselamatan yang telah selesai tuntas dikerjakannya. Jemaat, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus memberitakan penghiburan dan jaminan kepada para muridnya, dan juga kepada semua orang percaya bahwa kepergiannya kembali ke surga bukanlah satu perpisahan yang menyedihkan, tetapi justru satu sukacita besar karena ia ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Ke tempat kemana Yesus pergi bukan satu hal yang rahasia lagi buat kita, gerejanya, karena jalan ke sana tidak lain adalah dirinya sendiri. Sehingga bagi kita yang ada di dalam Dia, kita juga akan bersama-sama dengannya satu saat kelak, ketika ia kembali membawa kita semua bersama dengan Dia selamanya. Nah, saudara kasih, janji yang luar biasa itu Tuhan sampaikan pada muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Dan hari Kamis ini yang akan kita masuki ini, kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu peristiwa mulia yang disaksikan para murid. Mereka melihat bagaimana Kristus terangkat, naik ke atas dan kemudian tertutup oleh awan-awan. Saudara, kita akan memperingati perayaan yang mulia ini. Satu ingat-ingatan bahwa kira-kira 1990 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi di Yerusalem sekitarnya, di Bukit Zaitun. Gereja Tuhan tidak mungkin mengerjakan tugasnya di dunia ini tanpa pertolongan Roh Kudus. Kekuatannya tidak mungkin akan dapat menyelesaikan tugas ini. Tuhan telah merancangkan sistem hidup gereja menurut hikmat-Nya yang sempurna. Ada satu kolaborasi antara Allah dan manusia untuk membangun tubuh Kristus. Pemberitaannya adalah pemberitaannya di mana Allah sebagai pemandu dan anak-anaknya taat menjalankan perintah-perintahnya dan tuntunannya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang namanya Charles Spurgeon mengatakan bahwa tanpa Roh Allah kita tidak dapat berbuat apapun. Kita seperti kapal layar tanpa angin, seperti cabang pohon tanpa aliran hidup di dalamnya, dan seperti batu bara tanpa api. Kita tidak berguna. Saudara, kita akan masuk di dalam bagian yang pertama, dan saya menyebutnya sebagai anugerah yang istimewa. Roh Kudus adalah anugerah yang istimewa bagi kita, bagi gerejanya. Kenapa istimewa? Yang pertama karena Dia adalah pemberian
Sang Bapa sendiri. Yesus Tuhan kita sendiri yang mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang mengasihi aku. Dan betapa mulianya hal ini. Allah tidak hanya memberikan kita Kristus sebagai penebus dosa. Allah tidak hanya memberi kita pribadi kedua, Sang Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus itu menjadi penebus, mengorbankan dirinya, dan mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Tetapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia bersiap untuk naik kembali ke surga. Allah kembali memberikan lagi kepada umatnya, kepada gerejanya yang telah ditebus, Roh Kudus untuk menuntun mereka, untuk membawa mereka masuk dalam seluruh rencana Tuhan, masuk di dalam seluruh kehendak Tuhan, untuk mengerjakan tugas-tugas di dalam dunia ini, baik membangun di dalam gereja, membangun tubuh Kristus, saling melayani, maupun ketika gereja harus bersaksi keluar, gereja memberitakan Injil, membawa berita sukacita itu kepada banyak orang yang belum mendengarkan berita sukacita ini. Di dalam semua itu peran Roh Kudus tidak dapat kita sangkal, tidak dapat kita hindari, saudara. Menghilangkan itu berarti kita menghilangkan esensi, kita menghilangkan core, energi, kekuatan yang seharusnya menjadi motor di dalam, yang menggerakkan gereja Tuhan, yang menggerakkan anak-anak Tuhan untuk hidup dan melayani. Betapa luar biasanya, bukan hanya karena pemberian, dan ini adalah permohonan doa Sang Kristus. Saudara kasih, ketika berbicara doa, kita mengingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak berhenti berdoa bagi kita. Dan ketika Dia berdoa, doanya adalah untuk yang terbaik bagi yang didoakan. Dan penerimanya adalah saudara dan saya. Ingatlah bahwa Sang Kristus yang telah ada di surga juga adalah imam besar kita. Di dalam pikirannya ada saudara dan saya. Dalam hatinya ada saudara dan saya. Ada gerejanya yang ditebus, yang dengan pengorbanan yang begitu besar, Dia memperolehnya. Dengan mencurahkan darahnya, penderitaan yang besar, Dia membelinya dan membayar lunas. Dalam hati Kristus ada saudara dan saya. Mari kita ingat baik-baik, sehingga ketika Dia berdoa, Dia mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa supaya Dia memberikan Roh Kudus. Maka permintaan ini adalah permintaan yang terbaik, permintaan yang luar biasa, yang harus kita terima dengan tangan terbuka, dengan hati terbuka. Ini yang terbaik Tuhan, ini istimewa. Kita perlu memperlakukan pemberian ini istimewa di dalam hidup kita. Sudahkah kita sungguh menaruh Roh Kudus sebagai yang istimewa di dalam kehidupan kita? Dia pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia yang menerapkan karya keselamatan Kristus ke dalam hidup kita. Dia memberikan karunia-karunia dalam hidup kita. Dia yang memunculkan buah-buah roh ketika kita taat kepada pimpinannya. Saudara, Dia yang menolong kita, menyatakan kuasa-kuasanya dalam karunia supernatural dalam pelayanannya, karunia-karunia natural dalam pelayanannya. Demikian juga ketika kita membawa berita Injil, Dialah yang membuka hati setiap orang. Dialah yang membawa kelahiran kembali itu dalam diri setiap pendengar firman, yang membawa kehidupan itu sendiri dalam setiap pribadi. Bukan kita, bukan kepandaian, bukan kehebatan si pembawa berita,
tetapi karena karya Roh Kudus melalui setiap perkataan firman, seberapapun sederhananya firman itu, bukan karena kecanggihan hikmat manusia si pembawa, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Mari kita menghargai kehadirannya dalam hidup kita, pemberian istimewa ini di dalam hidup kita. Dia adalah penolong, pembela bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai penolong, pembela, dia tidak pernah lalai, selalu ingin berbicara dalam hidup kita, selalu ingin bersekutu dengan kita, selalu ingin membawa kita di dalam satu dialog, di dalam kehidupan kita dengan Dia. Dan betapa indahnya setiap anak-anak Tuhan yang mau belajar untuk peka terhadap pimpinan, terhadap kegerakan Roh Kudus di dalam hidupnya. Roh Kudus dikatakan dia akan mengingatkan setiap firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dia mengingatkan setiap pengajaran yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Saudara, betapa pentingnya hal ini. Hakikat kita manusia, kita bersyukur kita masih bisa lupa. Tetapi seringkali lupa juga menjangkiti bahkan hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita, yang seharusnya kita taruh dalam hati kita sebagai harta yang berharga, firman Tuhan yang berharga itu. Tetapi seringkali lupa tertimbun dengan sesuatu yang lain, ditimpa sesuatu yang lain, dengan masalah-masalah yang lain, sehingga kebenaran firman Tuhan itu tidak tumbuh dalam hidup kita. Firman yang hidup itu tidak sungguh-sungguh berakar dan akhirnya berbuah dalam hidup kita. Tetapi kita tidak menjadi orang yang terlantar tanpa daya. Jika kita mau mendengarkan, jika kita mau datang kepadanya, maka Roh Kudus mampu menolong kita mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Di setiap tahapan keselamatan, Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Mulai dari pemilihan, masuk dalam panggilan, kepada penebusan, panggilan, kemudian kelahiran baru, pertobatan, masuk kepada pembenaran, masuk kepada pengudusan, masuk pada pemeliharaan, dan akhirnya pada pemuliaan. Semua ini adalah tahapan-tahapan yang seringkali kita kenal dengan ordo salutis, order of salvation, tatanan, tahapan keselamatan yang dirancangkan Allah. Di dalam semua itu Allah Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Sehingga kita memiliki satu keyakinan pasti bahwa keselamatan kita dijamin sampai kepada akhirnya. Sampai kita memperoleh seluruhnya keselamatan itu dalam hidup kita. Wow, betapa indahnya, betapa mulianya. Betapa hal ini menggembirakan dan menolong kita untuk bangkit kembali. Kita tidak sendiri, kita tidak yatim, kita tidak piatu, tetapi kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, saya ingin masuk kepada hal yang lebih spesifik dalam pekerjaan Roh Kudus, khususnya dalam kaitan dengan gereja kita. Saya sempat mencoba menelusuri trace back, mulai dari Dr. Daniels yang pernah datang sebagai misionari ke Jakarta, waktu itu masih bernama Batavia, diutus dari Amerika ke Singapura. Dan di sana di Singapura sudah ada home base dari gereja Methodist yang sudah menjadi besar karena sambutan warga Singapura dari misionari yang ada di Singapura pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Dr. Daniels melihat ada kemungkinan untuk membawa berita Injil masuk ke Batavia. Dan kemudian dari situlah muncul ada pertemuan, beliau menugaskan ada Worthington dan Bowman yang kemudian bertemu dengan keluarga Lee Teng Ho di Princeland yang dulu, dan dari situlah kemudian menjadi satu cikal bakal bagi gereja kita ini. Nah, ketika mencoba men-trace back kembali,
Kenapa ada Danish? Karena ada Singapura, karena Singapura Methodist. Kenapa ada pelayanan di Singapura dari Methodist Mission, ya, Board of Mission yang dari Amerika. Ternyata itu di trace back kembali sampai ke India. Di India ada seorang yang namanya James Miltoburn, seorang bishop yang melayani sebagai misi di India. Pada tahun 1836 dia lahir dan 1922 dia meninggal. Tapi dalam pelayanannya yang ada di India pada waktu itu, dia merasa bahwa Tuhan memanggil dia dan mengarahkan matanya ke Singapura. Pada waktu itu dia hanya melihat itu sebagai sesuatu yang berkembang, tetapi belum ada kegerakan. Tetapi dalam hatinya sudah ada benih untuk datang ke sana untuk melayani Singapura. Mungkin Tuhan akan memakainya menjadi satu tempat home base bagi pekerjaan misi, pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di sana. Maka dia berdoa dan berdoa sampai akhirnya dia yakin Tuhan sedang berbicara kepadanya untuk membuka pelayanan ke Singapura. Tapi apa yang harus dilakukan? Dia sendiri bersaksi bahwa kami tidak punya dana, kami tidak punya apa-apa, kami tidak memiliki sesuatu apapun untuk kami dapat buat pekerjaan penjangkauan lagi ke sana. Dia mengatakan dengan jujur apa yang ada dalam hatinya. Ada kendala untuk membawa berita Injil ini. Tetapi apa yang dalam hatinya begitu jelas. Roh Kudus seolah berbicara dalam hatinya bahwa dia memang harus untuk membawa berita Injil ke tempat sana. Saudara kasih dalam Tuhan, pimpinan Roh Kudus seringkali memang tidak bersesuaian dengan kondisi, tidak bersesuaian dengan keberadaan. Tidak ada uang, tetapi kegerakan dari dalam sana, ayo buat ini. Lakukan ini, jangkau daerah yang ada di sana. Dan dengan doa, beberapa pergumulan, men-sharekan semua visi yang dia terima ini, dan Tuhan membuka jalan sampai akhirnya ada dana, dan bukan hanya dana tetapi ada orang yang tepat. Setelah beberapa kandidat yang menawarkan diri berguguran, dia mengatakan ini bukan dari Tuhan dan saya yakin bukan dari Tuhan. Bukan lagi. Sampai kemudian sampai kepada sepasang suami istri, William Fitzjames Oldham. Ini sangat dikenal di Singapura karena dia yang menjadi pendiri dari gereja Methodist yang ada di sana, yang merintis dan yang membawa Methodist menjadi besar di Singapura. Dan akhirnya kemudian kita bertemu dengan James G.R. Danish. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini contoh kecil sejarah gereja kita. Kalau kita kembali dari India, kita akan menemukan ada Amerika. Dari Amerika, dari mana berita Injil itu sampai ke Amerika, kita telusuri balik sampai ke England, Inggris. Dari Inggris kemana? Ke Prancis, turun lagi. Kemana? Sampai ke Antioquia. Turun lagi sampai kemana? Akhirnya kita bertemu dengan Yerusalem. Jadi kita dapat menelusuri api pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus ini kembali. Dan gereja kita ini sedemikian rupa kita bisa melihat adalah bagian dari pekerjaan besar Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita di Indonesia ini. Saat ini gereja kita dalam membangun tubuh Kristus, memiliki pelayanan-pelayanan yang begitu banyak dengan jangkauan-jangkauan keluar, pelayanan-pelayanan keluar, yayasan-yayasan, pendidikan teologi yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan, yang membawa berita Injil lebih luas lagi. Sebagian lagi yayasan pendidikan sekolah Kristen Ketapang, ada yayasan kesehatan, dan juga semua pekerjaan Tuhan lain melalui misi-misi yang terus dikerjakan, dijalankan, baik dalam menjangkau, membawa orang lain kepada Tuhan. Saudara, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini pekerjaan manusia, pekerjaan para majelis, tapi semua ini adalah satu kerangka yang panjang dibuat dalam tuntunan, dalam penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jika Tuhan memakai kita untuk memasuki pekerjaan pelayanan seperti ini,
Kita juga percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak membiarkan kita tinggal dalam ketakutan, Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia akan terus menyertai kehidupan kita, Dia akan hadir dalam hidup kita. Hanya pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing saat ini adalah, adakah saya sungguh memberi diri? Adakah saya sungguh mau terus memiliki persekutuan dengan Roh Kudus? Adakah saya sungguh benar-benar bergaul dengan Dia hari lepas hari, membangun satu kehidupan yang terus-menerus dalam kepekaan dengan Dia dan mau dituntun oleh-Nya? Tuntunannya berarti kita mematikan kedagingan, tuntunannya berarti kita memunculkan karunia roh, tuntunannya berarti ada buah roh dan seterusnya bagi pekerjaan gereja Tuhan. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat, tanpa roh Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan berguna apa-apa, sekalipun secara lahiriah gereja dapat kelihatan berjalan, tetapi dampak rohaninya tidak ada. Dampak rohaninya akan sangat minim jika kita melupakan pribadi Roh Kudus yang dikaruniakan Tuhan kepada gereja sebagai penolong, sebagai pembela kita di dalam kita menjalankan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mengakhiri khotbah ini, saya ingin mengajak saudara mengambil waktu nanti dengan keluarga, papa, mama, anak-anak, cucu, oma, opa, mendiskusikan firman Tuhan ini. Kita bisa memakai bahan ini untuk menjadi satu batu loncatan untuk memulai Faith at Home. Kita boleh men-sharingkan satu dengan yang lain, menceritakan satu dengan yang lain. Apa sih yang Tuhan sudah buat? Apa yang saya rasa Roh Kudus sedang kerjakan dalam hidup saya? Mungkin pertobatan, mungkin teguran, mungkin pimpinan ketika ada hal yang sulit, ada hikmat Tuhan datang, mungkin juga penyertaan ketika ada bahaya dan seterusnya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan demikian kita menguatkan keluarga masing-masing, dan program Faith at Home sungguh-sungguh dapat berdampak di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bertumbuh bersama dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman yang singkat ini akan menolong kami, memampukan kami untuk terus berjalan di dalam Engkau, menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami, memberi tempat seluas-luasnya bagi Roh Kudus untuk memimpin, memandu hidup kami, untuk menolong hidup kami. Seringkali kami mungkin terlalu percaya diri, terlalu banyak pengalaman, terlalu paham untuk mengerjakan semua hal yang ada di sekitar kami. Kami melupakan Engkau yang ada selalu di dalam kami, di samping kami, menyertai kami. Kami seringkali tidak menghargai Engkau. Ampuni kami. Tolong kami selanjutnya untuk lebih dapat lagi menghargai, hidup bersama-sama, dan menghasilkan kehidupan yang berdampak di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah yang Kau inginkan bagi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga dan gereja Tuhan. Terpujilah nama Bapa, segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Atau jemaat sekalian yang mungkin tidak bisa berdiri, kita bisa memberikan secara simbolis tangan di sebelah dada kita. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita juga mau memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita di hadapan Tuhan. Persembahan kita dilandasi dalam Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat boleh mentransfer persembahan ke dalam rekening BCA atas nama Gereja Kristus. Rekening BCA di nomor 012-318-0434. BCA 012-318-0434. Dan atau BNI di nomor 001-828-5011. BNI 001-828-5011. Atau jemaat juga bisa men-scan QR code yang ada di layar, juga bisa memberikan persembahan. Ataupun jemaat yang mungkin tidak memiliki fasilitas mentransfer maupun men-scan, jemaat bisa mengumpulkan dalam satu amplop tertentu, dan ketika nanti kita bisa bertemu kembali secara tatap muka, jemaat boleh membawanya ke dalam rumah Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita sekaligus untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau Allah kami yang hidup, yang telah memberkati kami dan menolong kami dalam semua usaha pekerjaan kami. Kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, keluarga kami, bahkan di tengah-tengah gereja kami juga. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang kami sudah rasakan. Terima kasih untuk saudara kami, jemaat Tuhan juga yang sudah mengulurkan tangan, mengembalikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan untuk pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati setiap keluarga, setiap usaha, setiap pekerjaan, tugas tanggung jawab mereka. Biarlah hikmat senantiasa akan dilimpahkan, dan ada hal-hal yang baru, terobosan-terobosan baru yang selalu dapat dibuat oleh jemaat Tuhan dalam mengusahakan setiap usaha-usaha yang ada. Kami percaya hikmat Tuhan akan menuntun dan membangun kehidupan jemaat Tuhan melalui berkat-berkat yang mungkin selama ini juga belum dapat dilihat, tapi Tuhan telah siapkan bagi mereka semua. Terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan buat juga di dalam kehidupan jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini. Terima kasih pemeliharaan penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah melindungi bahkan ketika mengalami tantangan kesulitan. Ketika mengalami kesedihan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan hadir di setiap kesedihan, setiap kedukaan mungkin yang dialami oleh jemaat Tuhan. Kiranya penghiburan Tuhan akan terus menguatkan mereka, bahwa pengharapan di dalam Tuhan jauh melampaui apa yang dapat diberikan oleh dunia ini, bahwa kami semua akan bertemu kembali satu saat bersama dengan semua mereka yang kami kasihi. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang bersuka cita, biarlah mereka juga dalam sukacitanya selalu mengingat semua itu boleh terjadi karena ada anugerah pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Ada berkat-berkat Allah yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup mereka, dan mereka sungguh dapat hidup dalam pengucapan syukur, mengingat Tuhan di dalam segala hal. Terpujilah nama Tuhan. Kami mensyukuri pemerintah bangsa negara kami, juga yang Tuhan sudah pakai untuk mendatangkan ketertiban dalam hidup berbangsa bernegara, dan ada usaha-usaha yang begitu jelas untuk mendatangkan kebaikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk pemerintah yang Tuhan sudah beri buat kami. Biarlah juga Pak Presiden dan Wakil akan terus mendapat kekuatan hikmat dari Tuhan, ditopang oleh setiap
anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memberi diri untuk mengabdi bagi bangsa dan negara sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Tuhan berkati, limpahkan segala anugerah Tuhan, berkat Tuhan, jauhkan dari segala usaha si jahat, segala rancangan jahat. Tuhan hancurkan dan patahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Allah kami yang hidup, Roh Kudus tinggal dalam kami, akan terus menuntun kami sampai Tuhan kami datang kembali. Sebab itu biarlah Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh hidup gereja Tuhan, Gereja Kristus Ketapang, dari pusat dan di seluruh pos-pos yang ada, supaya Tuhan terus memberkati dan menolong kami semua dapat terus melayani, dapat hidup terus berdampingan, saling menyapa satu sama yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain di tengah-tengah masa-masa yang ada seperti ini. Tuhan memberkati. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan kepadamu Bapa, di dalam nama Kristus, Kepala Gereja, Gembala Agung kami, Juru Selamat yang hidup, Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Dia telah memimpin kita 1 minggu ini, dan Dia juga akan memimpin 1 minggu ke depan. Karena Yesuslah segala-galanya bagi kita. Yesus Engkau segalanya di dalam hidupku. Tanpa Dikau ku kan jatuh, sebab Kau yang menopangku. Dalam susahku datanglah kepadamu, penghiburku. Ya Tuhanku, Kau penghibur sobatku. Yesus Engkau segalanya, temanku setia. Tak dapat aku menyangkal kawan setiaku. Aku yakin aku benar mengikut Yesus Tuhanku. Ya Tuhanku, selamanya sobatku. Semangat kekasih Kristus, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan.
Selamat hari Minggu, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita sudah selesai beribadah. Kiranya Tuhan akan terus menyertai, menolong kita tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyertai saudara sekalian, Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kita semua. Amin. Sekolah minggu ketapang, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini, yeay! Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu teman-teman. Waduh, Gege datang ya. Iya, aku kangen ketemu teman-temanku. Aku kangen. Oh, kamu kangen? Iya dong. Udah gak 2 bulan nih. Aku kangen banget. Tapi tunggu dulu. Teman-temanmu kangen gak sama kamu? Ntar aku tanya dulu ya. Hai anak-anak, kamu kangen gak sama Gege? Waduh, kayaknya gak ada yang kangen sama kamu deh. Tunggu dulu. Banyak teman-teman yang kangen sama dia. Aku senang banget. Iya, Ge. Hari ini kan kita mau ibadah online nih, sekolah minggu nih. Oh iya, temanya apa, Kak Reli? Temanya hari ini menolong musuh. Kamu pernah punya musuh? Pernah. Terus kalau kamu lihat musuhmu, dia lagi butuh pertolonganmu, kamu tolong nggak? Aku pernah nggak tolong. Tapi suatu hari aku juga ngerti. Aku harus gerugah. Tuhan mau aku ngasihin musuh. Benar, Tuhan mau sekalipun dia musuh yang jahat sama kamu, Tuhan suruh kita saling mengasihi. Kamu siap untuk mengikuti sekolah minggu hari ini? Siap. Ya udah, kamu duduk dulu ya. Kareli, Amaci Nadia, Amaci Alin mau mimpin pujian. Oke? Oke. Selamat beribadah teman-teman. Dah. Shalom semuanya. Tadi Gege sudah menyapa kita semua ya. Shalom untuk kelas Indria. Kelas Pratama, Madia, guru-guru sekolah minggu, bahkan ada di luar dari GKK juga yang ikut beribadah bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, sekalipun kondisi membuat kita jadi tidak bisa ke gereja, tetapi di rumah masing-masing kita tahu Allah rindu kita boleh di hari Minggu boleh beribadah. Dan kita percaya Tuhan yang akan menolong kita lewat pujian, lewat doa, lewat firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita. Siap-siap semuanya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dengan ceria. Kita mau katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan.
Nanti ada gerakannya ya. Setiap kata haleluya kita jongkok ya. Waktu puji Tuhan berdiri. Tapi untuk nyanyi pertama, nyanyi dulu saja sambil bertepuk tangan. Oke, siap? Yuk kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji. Sekarang gerakannya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, jongkok. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, walaupun kondisi tidak nyaman, kita harus stay di rumah. Kita mau tetap berkata, terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, tidak terasa sudah 2 bulan lebih kami harus di rumah karena kondisi COVID ini. Tapi hati kami mau tetap berterima kasih kepada Tuhan. Kami masih bisa hidup sampai sekarang adalah anugerah Tuhan. Dan kami percaya kehadiran Tuhan yang akan menguatkan kami, menolong kami melewati hari-hari yang Tuhan beri. Dan kami percaya Tuhan yang akan memulihkan setiap kami, kesehatan kami, hati kami tetap bergembira karena Tuhan hadir. Pimpinlah ibadah sekolah minggu kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya boleh berkata, amin. Iya, tetap semangat ya. Kita masih bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Pujian ini berkata, kalau kita menjaga hati, kita tetap hidup takut akan Tuhan, maka masa depan kita tidak akan hilang karena ada Tuhan yang memelihara. Kita nyanyikan pujian ini ya, sudah sering kita nyanyikan, langsung pakai gerakan aja ya. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Ke kiri dulu. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang.
Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Allahku maha kuasa. Sekali lagi katakan Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Sekali lagi Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Hari ini kita ketemu lagi loh di kelas-kelas. Nah, udah lama di rumah, masih bersyukur nggak sama Tuhan? Terus adik-adik udah berbuat apa aja nih di rumah? Udah menolong papi mama belum? Udah menolong mbak belum? Atau kita menolong cici, koko atau adik kita? Sudah belum? Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita menolong orang lain apapun kondisi kita. Lihat, di tengah virus corona ini, apa sih yang bisa kalian bantu untuk orang lain? Oh, bagus. Kalau gitu, kita hari ini mau dengerin firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-19. Bagaimana cerita tentang 2 tokoh Alkitab menolong orang lain di tengah kondisi yang sulit. Sudah siap dengerin firman Tuhan? Ih, pintar-pintar semuanya. Yuk, kita buka 2 Raja-Raja 5 ayat 1-19. Nanti ditandain dulu, terus dibaca sama papa mama. Oke? Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama walaupun secara online, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai kami supaya kami mengerti, menyimpan firman dan melakukan firman dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkati kami Tuhan yang mau mendengarkan, juga berkati Ibu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, lihat di samping Ibu. Ini namanya Naaman. Naaman itu kepala prajurit yang sangat disayang sama raja. Kenapa? Karena dia dibuat Tuhan selalu menang dalam perang. Coba, siapa yang mau selalu menang? Siapa yang mau selalu jadi juara? Iya, kita selalu mau jadi juara. Nah, begitu juga Pak Naaman. Naaman ini diberkati Tuhan supaya tiap kali dia perang selalu menang. Nah, sekarang ibunya tanya, kalau menurut kalian Naaman udah percaya Tuhan belum? Iya, Naaman belum percaya sama Tuhan. Satu hari bangsa Aram perang sama bangsa Israel. Nah, saat itu juga si bangsa Aram menang. Jadi banyak orang Israel ditangkap dan dibawa ke bangsa Aram. Nah, salah satunya gadis kecil di samping ibu. Gadis kecil ini jauh dari papa mamanya. Sedih ya?
Iya, jadi di saat orang lain tidur, dia masih kerja. Di saat orang lain masih tidur, dia sudah bangun bekerja. Nah, dia melayani istrinya Naaman. Satu hari pas Naaman bangun, dia sakit kusta. Gatel-gatel satu badannya, keluar borok-borok. Jadi semua orang takut dan dia bingung. Aduh, saya harus cari dokter di mana lagi ini, harus cari tabib di mana lagi, nggak ada yang bisa sembuhin aku. Nah, gadis kecil ini lihat Pak Naaman sakit. Saat gadis kecil ini lihat, dia bilang apa? Wah, aku harus membantu. Karena saya anak Tuhan, Tuhan bilang kita harus membantu orang lain. Walaupun Pak Naaman ini bawa aku pergi dari papa mama, aku tetap harus membantu Pak Naaman. Jadi si gadis kecil ini kasih tahu ke istrinya Pak Naaman, kiranya Tuan mau pergilah ke Samaria. Di situ ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan. Naaman pikir apa? Gadis kecil ini bohongin aku nggak ya? Kan aku sudah bawa pergi dia dari papa mamanya. Dia kondisinya pasti sulit. Mungkin nggak ya dia bantuin aku? Terus Naaman pikir, yaudah deh aku coba aja deh. Soalnya kulitku udah gatel semuanya satu badan ini. Jadi Naaman pergi ke raja untuk minta izin ke bangsa Israel. Nah, Pak Naaman bawa banyak hadiah. Bawa perak, bawa emas untuk dikasih ke nabinya. Sampailah Pak Naaman di kota Samaria, di depan rumah Nabi Elisa. Pas Pak Naaman nyampe, tak tak tak, Naaman bilang, permisi, saya mau cari nabi. Katanya di sini ada nabi yang bisa nyembuhin aku. Terus Nabi Elisa bilang apa? Kamu sini pelayan, kasih tahu Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Terus pelayannya sampaiin ke Naaman, Tuan disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Terus Naaman dengar gimana? Naaman marah. Hah? Kenapa sih harus mandi di sungai Yordan 7 kali lagi? Padahal Naaman itu kan orangnya terpandang. Terus disuruh mandi di sungai Yordan yang jorok banget. Naaman pikir, tuh kan pasti nabi ini benci sama aku. Karena aku sudah jahatin orang Israel. Masa aku disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan? Sungai Yordan kan jorok, jijik banget deh. Aku mendingan ke sungai di kota Damsik, kan lebih bersih. Pasti aku jadi sembuh. Aku pergi aja deh. Terus prajuritnya Pak Naaman bilang gini, Tuan, kenapa nggak dicoba? Kan cuma mandi 7 kali di sungai Yordan, gampang. Tuan aja udah kemana-mana, lakuin perkara yang sulit mau. Masa disuruh mandi 7 kali aja nggak mau? Mana tahu jadi sembuh. Terus Naaman pikir, ya udah deh aku coba deh. Toh cuman mandi kan 7 kali di sungai Yordan. Akhirnya dia mandi 1 kali. Masih belum sembuh, bau kotor lagi. Dia mandi lagi 2 kali. Akhirnya sampai di 7 kalinya. 7 kalinya setelah dia keluar, dia jadi sembuh. Dia bahagia, terus langsung lari cepet-cepet ke Nabi Elisa. Dia bawa peraknya, emasnya, kasih semuanya ke Nabi Elisa. Dan Pak Naaman juga berkata, tidak ada Allah lain selain Allah Israel di dunia ini. Nah, pas Pak Naaman kasih hadiah ke Nabi Elisa, diterima nggak? Betul, Nabi Elisa nggak terima. Karena Nabi Elisa bilang, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Naaman paksa terus, ayolah ambil aja. Nabi Elisa bilang apa? Gak mau, karena Tuhan yang menyembuhkan, bukan saya. Sejak itu Pak Naaman berdoa, bertobat, meminta ampun, dan percaya pada Tuhan. Ayo, kira-kira kalau kalian jadi gadis kecil dan Nabi Elisa, masih mau gak menolong orang lain? Apalagi Pak Naaman sudah berperang melawan bangsa Israel. Ambil gadis kecil itu dan jahatin orang Israel. Betul, kita jadi anak Tuhan, kita harus menolong orang lain di tengah apapun kondisi kita. Orang itu baikin kita, kita harus menolong. Kalau orang itu lagi jahatin kita juga harus menolong. Nah, ibu mau ajak kalian nonton satu video. Yuk, kita nonton dulu videonya yuk.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah adik-adik, udah nonton belum videonya? Nah di video itu ada seorang anak laki-laki atau seorang bapak-bapak yang selalu menolong apapun kondisinya. Lihat dia menolong siapa aja. Pas dia lewat di jalanan ada air mengalir. Daripada kena orang terus ya kan, dia ambil satu pot tanaman yang kering supaya air itu ngalirin tanaman itu. Dari yang tanaman mati bisa hidup kembali. Terus pas dia lagi jalan, dia lihat ibu lagi dorong gerobak, susah banget naik trotoar. Terus dia bilang, aku harus membantu. Jadi dia pergi membantu ibu itu mendorong. Ayo, ada siapa lagi yang dibantu? Betul, ada seekor anjing yang gak bisa makan. Jadi dia beli nasi dan ayam, ayamnya dia bagi dua, bagi ke anjingnya. Yang terakhir dia bantuin siapa? Betul, dia bantuin seorang anak yang minta-minta untuk uang sekolah. Pas dibuka dompet, duitku tinggal sedikit, tapi ya udah deh nggak apa-apa deh aku bantu. Jadi dia ambil uangnya, terus dia taruh dan dia kasih ke ibu dan seorang anak itu untuk biaya sekolah. Coba ibu tanya, kalau kalian jadi pemuda itu di tengah kondisi hidup dia yang begitu sulit, kalian masih bisa membantu nggak? Betul, kita harus membantu. Membantu itu nggak selalu tentang uang. Membantu itu bisa dengan senyuman, menyapa orang saat ketemu. Selamat pagi teman, selamat pagi ibu, selamat pagi bapak, sambil tersenyum bersuka cita. Juga kita bisa apa? Bantuin doain orang lain. Nah sekarang kan lagi di rumah nih, iya kan? Nah kalau lagi di rumah kita malah lebih bisa membantu dengan mendoakan loh. Misalnya di depan ada tukang sampah, tukang sapu jalan, atau satpam. Bahkan kita bisa berdoa untuk mbak kita. Ayo kita bersama membantu dan menolong orang lain di tengah apapun kondisi kita. Ingat ya, kita adalah garam dan terang dunia. Jadi kita harus menolong orang lain supaya orang lain kenal siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Betul, Tuhan kita Tuhan Yesus. Tuhan aja maha penolong. Masa kita anaknya mau menolong orang lain? Ingat, menolong orang lain adalah cara kita menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain. Ya, yuk kita buka Matius 5 ayat 44b. Itu ayat hafalan kita pada hari ini. Matius 5 ayat
44b. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, kita harus mengasihi orang lain terlepas siapapun dia. Kalau dia baikin kita sayang sama dia. Kalau dia jahatin kita atau berbuat pukul kita misalnya, tendang kita tetap harus mengasihi dia. Karena Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sampai situ cerita firman Tuhan pada hari ini, dan kita sekarang mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau membantu kami dan mengajarkan kami bagaimana cara kami mengasihi melalui menolong orang lain. Tuhan, ajarkan kami selalu mengasihi dan menolong orang lain apapun kondisi kami. Dan ajarkan kami bagaimana caranya menolong dimulai dari diri kami sendiri. Ajarkan kami lebih mudah tersenyum, lebih mudah menyapa, dan mau membantu orang lain. Tuhan Yesus, kami memohon berkat-Mu sertai kami ke depan Tuhan setiap harinya, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkati kami, tutup bungkus kami, lindungi kami, berikan kami kesehatan Tuhan, dan berikan kami berkat-Mu supaya kami setiap hari bisa makin bersyukur kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sudah selesai firman Tuhan kita pada hari ini. Kita sekarang mau tutup firman Tuhan, dan jangan lupa baca ayat hafalan dan membantu orang lain. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus menolong siapapun sekalipun dia tidak baik dengan kita. Karena Tuhan mau kita mengasihi siapapun seperti Tuhan mengasihi mereka. Baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, ingatkan kembali ya, seperti minggu-minggu yang lalu, persembahan yang akan kamu berikan bisa ditransfer dengan minta tolong kepada Mama lewat nomor rekening yang ada di sini ya. Oke, sudah bisa ya? Atau lewat OVO juga bisa. Nah, atau kamu bisa mengumpulkan kembali di amplop yang sama, nggak apa-apa. Tapi setiap minggu kamu masukin di sini. Nanti waktu kita sudah bisa kembali lagi ke Gereja Kristus Ketapang, nanti kamu bisa serahkan kepada guru-guru sekolah minggumu. Oke ya, kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian Jangan Kamu Khawatir. Pujian ini berkata, jangan kamu khawatir karena burung di udara dipelihara Tuhan. Apalagi kita manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengannya. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Iya, Bapa di surga pasti memelihara kita. Mari kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang memelihara kami. Burung di udara, bunga di padang, Tuhan hiasi dan Tuhan pelihara. Apalagi kami, Tuhan sudah membuktikan dengan mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa. Tuhan yang menjadi juru selamat kami untuk selama-lamanya. Dan setiap hidup yang kami jalani, Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa persembahan yang kami kumpulkan ini, Tuhan berkati menjadi persembahan yang hidup, yang boleh dipakai lewat Gereja Kristus Ketapang
untuk pertumbuhan jemaat yang dilayani, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, kami tahu dan kami percaya Allah berdaulat. Allah yang akan menolong supaya Indonesia, dunia dipulihkan Tuhan. Kami terus berdoa, kasihanilah pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, juga Bapak Ma'ruf, beserta dengan para kabinetnya, Polri maupun TNI, bahkan gubernur sampai ke tingkat RT RW. Tuhan, tolong mereka. Dengan hikmat-Mu, mereka boleh menangani, menolong rakyat yang dipimpin oleh mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memulihkan bangsa ini. Para tim medis, Tuhan juga tolong mereka di dalam merawat para pasien. Tuhan juga yang menolong yang saat ini yang sedang sakit. Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa juga, ada mungkin orang tua yang bergumul dengan ekonomi karena mungkin ada yang di PHK. Ekonomi, kami berdoa Tuhan tolong mereka. Anak-anak kami juga yang masih harus studi di rumah, Tuhan juga yang menolong mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan terus memelihara kami. Dan kami berdoa, jagai hati kami untuk kami tetap bersuka cita, karena kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk anak-anak kami yang di rumah. Mari anak-anak, tangan kananmu taruh di dadamu, kita berdoa. Berkat-Mu Tuhan turun atas semua anak-anak yang sedang menyaksikan dan ikut dalam ibadah ini. Tuhan jagai mereka. Tuhan berkati mereka. Dan jadikan mereka anak-anak yang taat kepada orang tua. Anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya boleh berkata, amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Ibadah kita sekolah minggu online telah selesai. Ibu Reli, Ci Alin, Ci Nadia, Ko Yoses mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.